Baku jai dan memancing adalah salah satu kesenangan terbesar dalam hidup. Aku memanfaatkan setiap kesempatan yang aku bisa untuk keluar ke air, entah itu danau, sungai, atau rawa-rawa di Louisiana sini. Ini terjadi sekitar 2 bulan yang lalu saat saya keluar bersama teman saya Angel, yang sama obsesifnya dengan memancing seperti saya. Kami memutuskan untuk memancing di rawa untuk ikan trout bercak, sesuatu yang sudah kami lakukan berkali-kali sebelumnya. Rawa-rawa di sini cukup dangkal, jadi kami menggunakan kayak 2 orang seperti biasa. Saat itu awal musim semi, jadi udara masih cukup dingin, dan airnya bahkan lebih dingin, tapi kami tidak peduli. Kami sudah mendayung selama sekitar 30 menit ketika menemukan tempat yang bagus dan menjanjikan. Rawa itu tampak sepi sekali hari itu. Tidak ada pemancing lain di sekitar, yang persis seperti yang kami inginkan. Kami membuka beberapa botol bir dan langsung mulai memancing, menikmati ketenangan dan keheningan. Kami sudah memancing sekitar 1 jam ketika Angel berhasil menangkap sesuatu yang cukup besar, setidaknya dari penampilannya. Saat dia menariknya ke atas, dia terlalu bersemangat dan condong ke sisi kayak untuk mendapatkan sudut yang lebih baik. Aku tahu apa yang akan terjadi sepersekian detik sebelum itu terjadi, tapi aku tidak bisa berteriak tepat waktu. Saat dia membungkuk, aku hanya bisa menonton dengan pasrah saat ponselnya tergelincir dari saku jaketnya dan terjatuh ke air lumpur. Bisa dibilang, Angel sangat frustrasi. Dia bilang dia punya asuransi yang akan menanggung kerusakan ponselnya, tapi tidak jika ponselnya hilang sepenuhnya. Dia bilang penggantiannya akan menghabiskan ratusan dolar yang dia tidak punya. Dan aku tidak menyalahkannya sedikit pun. Aku sendiri juga tidak punya uang berlebih. Aku bilang kita akan mencoba mencarinya, meskipun airnya begitu keruh sehingga tidak bisa melihat lebih dari beberapa inci ke bawah. Kita menghabiskan 20 menit di area yang sama menggunakan dayung untuk mencoba merasakan sesuatu yang keras di dasar. Tapi itu sia-sia. Dasar rawa penuh lumpur dan vegetasi. Dan meskipun kita berdua melihat ponsel itu jatuh ke air, kita mulai ragu-ragu di mana seharusnya kita mencari. Akhirnya, saya mengatakan pada Angel bahwa kita tidak akan menemukannya dan sebaiknya kita mencoba menikmati sisa hari itu. Tapi dia menggelengkan kepala dan berkata dia tidak akan pergi tanpa ponsel itu. Sebelum saya bisa menghentikannya, Angel mulai melepas sepatu dan celananya. Dia berkata dia akan masuk ke rawa dan mencoba meraba-raba ponsel dengan kakinya. Saya pikir itu bukan ide yang buruk, sebenarnya. Setidaknya lebih baik daripada mengorek-ngorek dengan dayung. Begitu Angel masuk ke air, dia mengumpat tentang betapa dinginnya air itu. Bagian rawa itu ternyata lebih dalam dari yang saya perkirakan, sekitar 4,5 kaki, berdasarkan seberapa tinggi air naik di tubuh Angel, tapi dia tetap bersikeras. Jadi, dia mulai meraba-raba dengan kakinya di area di mana dia pikir ponselnya jatuh. Saya menonton dari kayak, semakin tidak sabar setiap menitnya. Airnya begitu dingin sehingga saya tahu Angel tidak bisa bertahan di sana lebih lama lagi, dan saya berharap dia akan menemukan ponselnya dengan cepat atau menyerah dan kembali ke kayak. Tapi tiba-tiba, Angel berteriak dan tubuhnya terbalik ke depan. 1 detik dia berdiri tegak di air, dan detik berikutnya dia sepenuhnya tenggelam. Awalnya aku pikir mungkin dia terpeleset di dasar lumpur atau mungkin dia benar-benar menemukan ponselnya dan menyelam untuk mengambilnya. Tapi setelah beberapa detik berlalu tanpa Angel muncul kembali, aku menyadari ada yang serius salah. Aku bahkan tidak berpikir. Aku langsung melepas sepatu dan jaketku, bersiap untuk melompat ke air mengejarnya. Tapi sebelum aku bisa masuk ke air, Angel muncul dari rawa. Tubuhnya penuh lumpur dan kotoran, dan dia berteriak padaku untuk segera keluar dari sana. Aku membantu menariknya kembali ke kayak dan kami mulai mendayung menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Angel gemetar, dan sepertinya bukan hanya karena air dingin. Dia terus menoleh ke belakang ke arah air seolah-olah mengharapkan sesuatu akan mengikuti kita. Setelah kita berjarak cukup jauh, aku bertanya padanya apa yang terjadi di sana. Angel mengatakan bahwa saat dia mencari ponsel dengan kakinya, sesuatu telah mencengkeram pergelangan kakinya dan menariknya ke bawah. Dia kesulitan menggambarkan bagaimana rasanya. Dia mengatakan itu bukan tepatnya tangan, tapi juga bukan tentakel atau sepasang gigi, hanya sesuatu yang melilit pergelangan kakinya dengan kekuatan luar biasa. Menurut Angel, setelah dia tenggelam, apapun yang mencengkeramnya mencoba menyeretnya jauh dari tempat kami memancing. Dia mengatakan dia berjuang sekuat tenaga, menendang dan berontak hingga akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya. Kami memutuskan untuk pulang dan kembali ke dermaga meskipun Angel belum menemukan teleponnya. Tapi jelas itu bukan yang ada di pikirannya. Selama perjalanan pulang, dia hampir tidak berkata apa-apa.
Aku terus mencoba meyakinkannya bahwa mungkin itu adalah ikan lele besar atau aligator gar yang mencengkeramnya. Tapi pada akhirnya, aku tidak merasakan apa yang dia rasakan, jadi aku tidak bisa meyakinkannya tentang apapun. Angel bersikeras bahwa apa yang mencengkeramnya tidak terasa seperti ikan atau hewan apapun yang pernah dia temui. Dia begitu gelisah dan gila sehingga aku jujur mulai merasa takut sendiri. Saya maksudkan, apa sih yang bisa jadi benda itu? Pikiran saya mulai melayang-layang dan itu tidak membawa saya ke tempat yang baik. Saya sudah memancing di rawa-rawa itu selama bertahun-tahun dan belum pernah mengalami hal seperti yang dijelaskan Angel. Bahkan setelah melakukan banyak penelitian online, saya tidak pernah menemukan jawaban yang pasti. Sebagian dari saya ingin kembali ke tempat itu dan melihat apakah kita bisa mengungkap apa yang ada di bawah sana. Tapi saya tidak terburu-buru untuk melakukannya dalam waktu dekat. Saya harus akui, setiap kali saya memancing di rawa sejak saat itu, saya merasa ada rasa tidak nyaman yang seharusnya tidak menyertai aktivitas menyenangkan seperti memancing.